Selamat datang di Photoshop Cepat, yaitu sebuah bagian baru dari Keponi di mana kita akan ngasih tahu cara untuk ngedit foto nggak pakai lama, nggak pakai basa-basi. Langsung aja untuk episode yang pertama adalah untuk menerangkan atau menggelapkan bagian tertentu dari foto. Sekarang saya akan buka satu contoh gambar. Nah, di gambar ini akan lebih bagus jika misalnya area wajah kita terangin, area belakang kita gelapin, dan mungkin bajunya agak ditambah sedikit kontrasnya. Ini tangan perlu diterangin sedikit, area sini terlalu terang kita gelapin sedikit. Bingung kan caranya gimana? Kita langsung aja. Kenapa harus berbagian? Karena masalah utamanya kalau kita biasa pakai brightness kontras untuk terang gelapin foto, yang terjadi ya kalau jadi terang mukanya, si tempat-tempat yang lain jadi terlalu terang. Kalau digelapin, mukanya ikutan gelap, jadi jelek. Apalagi udah ditambah kontras, wah. Jadinya kita tidak dapat hasil yang kita mau. Misalnya ini mukanya udah bagus, tapi tempat lainnya jadinya terlalu terang. Oke, sekarang kita gunakan caranya dengan metode masking atau metode apa ini namanya, adjustment. Pertama kita bikin kotak dengan tool yang kedua yang ada di kiri sini. Dia bisa berupa kotak atau lingkaran, sama aja. Saya lebih senang pakai kotak karena lebih kelihatan ntar sudutnya. Nama resminya rectangular marquee. Nah, pertama kita proses di tempat yang mau kita rubah. Untuk langkah pertama saya mau area mukanya dulu, yang area sini kan agak gelap. Kotakin dulu. Lalu di sini di adjustment, jadi mungkin kalau bawaannya seperti ini atau yang lain, pasti ada tombol adjustment, dipijit aja. Atau kalau nggak ada, di bawah di sini itu ada yang bulat setengah hitam setengah putih, itu ada yang bisa kita pakai. Paling mudah pakai brightness kontras, cuman saya menemukan kurva itu sedikit lebih bisa diatur, walaupun kelihatannya sedikit lebih rumit karena dia ada belakangnya dan segala macamnya. Ini kita abaikan aja. Kita cukup taruh satu titik di tengah, jadi klik di tengah sini, tarik ke atas untuk terangin, tarik ke bawah untuk gelapin. Basicnya itu aja dulu, nggak usah yang ribet-ribet. Oke, kita dapatkan tingkat terang yang kira-kira kita suka. Lalu selanjutnya adalah kita melakukan penggosokan. Penggosokan maksudnya dengan brush. Brush itu yang bentuknya kayak kuas. Brush tool ini. Nah, kalau pakai brush tool perlu diingat, ini harus dalam kondisi terpilih, jadi bukan begini ya. Ini yang si kotaknya itu harus ada di sini, di masking namanya. Lalu ini kan ada dua warna, hitam dengan putih. Kalau misalnya pas lagi ada warna lain, misalnya abu-abu, kita kembalikan ke normalnya dengan klik yang ini, yang sebelah tanda panah ini, jadi hitam dan putih, dan tanda panah ini fungsinya untuk tukar posisinya bolak-balik. Oke, manfaatnya gimana? Nah, sekarang ini. Kalau kita taruh mouse kita di gambar, dia akan jadi ada bulatan besar atau kecil. Mungkin dia jadi kayak tanda crosshair ya, karena bulatannya terlalu kecil. Nah, kita klik kanan di dalam gambar ini, di mana aja selama di dalam gambar, itu untuk memunculkan optionnya atau pilihan tambahannya. Kita pilih brush yang paling kiri ini, pokoknya yang bulat terus ada gradasinya. Oke, size itu menentukan ukuran si bulatannya. Semakin besar size-nya, dia bulatannya semakin gede. Oke, dan hardness untuk permulaan ini kita nggak usah ribet-ribet, pakai yang paling kecil aja alias 0%. Nanti hardness dengan level yang lain akan digunakan untuk aplikasi editing yang lain. Untuk sementara kita pakai ini dulu aja karena ini udah cukup oke ya. Lalu tadi fungsinya hitam putih apa? Oke, yang perlu diingat gampangnya gini, putih itu nambahin, hitam itu ngurangin, atau putih itu ada, hitam itu nggak ada. Jadi kalau putih yang di atas kita gosok di sini, dia akan nambahin efeknya. Ya, kelihatan nggak? Kalau yang hitam yang di atas itu untuk ngurangin, dia efeknya jadi hilang. Dan dia nggak bertumpuk dia editingnya. Jadi maksudnya kan kalau misalnya dengan menggunakan classic dodge dan burn, sebenarnya efek yang dihasilkan bisa sama. Cuman kalau dengan dodge burn ini kita gosok dua kali, dia jadi dua kali efeknya. Sedangkan kalau dengan metode masking ini enggak. Dia mau digesek berkali-kali pun di tempat yang sama, dia nggak akan nambahin jadi berkali-kali jadi putih banget, enggak. Oke, jadi kita coba zoom dulu sedikit biar agak detail ya. Detail, lalu kita geserin sedikit. Nah, lalu pakai brush tool putih yang di atas untuk menambahkan efek, gedein dikit biar cepet. Oke, kita gosok di tempat yang kita mau aja.
Ya, sampai sini aja. Nah, ini kalau misalnya terang gelapnya kurang, nggak usah dilakukan dari awal, karena untuk area ini kan udah ada maskingnya, bentuknya kayak gini. Kita cukup klik yang ada tanda ininya, nanti dia akan berubah jadi gini. Jadi ini akan berubah ya, kelihatan area yang udah kita gosok dan area yang kelewat. Untuk gosok lagi kan ini jadi nggak bisa tuh, pakai yang maskingnya diklik lagi. Kita lanjutin gosoknya. Ini pakai yang gelap dulu supaya kelihatan area mana aja yang sudah kita proses, jadi nggak ada yang kelewat. Baru kita mainkan lagi kurvanya. Nah, kira-kira seginilah. Oke. Nah, kita bisa mundurin lagi. Lumayan. Terus kalau misalnya mau gelapin belakangnya, bikin kotak yang baru, simpan di area belakangnya, lakukan lagi proses yang tadi, kurva yang di atas atau bisa pakai yang di bawah. Kita gelapin, lalu kita gosok lagi dengan brush putih di atas. Gedein dulu, jangan takut bocor kemana-mana karena nanti kita bisa benerin pakai yang hitam yang di atas. Oke. Nah, kalau misalnya bocor kayak gini, seret, aduh, jadi hitam, cukup dibalikin lagi hitam yang di atas, kita kecilin sedikit bulatannya, lalu digosok. Lalu rambutnya kayaknya digelapin sedikit, keren biar kelihatan warnanya. Kotakin di rambutnya, ambil kurva lagi, turunin, gosok lagi. Jangan lupa putih yang di atas untuk menambahkan efeknya, kecilin sedikit, lalu kita gosok, gedein dikit ya. Oke, terus bajunya masih sama, kurva, gelapin sedikit, lalu digosok, gedein lagi biar cepet. Ini lengannya juga bisa kita terakin sedikit aja, kotakin kurva, naikin sedikit, lalu digosok lagi. Jadi main Photoshop kita kali ini banyak menggosok, dan ini simple sekali karena tool yang dipakai cuma 2 dan dia tidak pakai shortcut sama sekali, nggak pakai tombol-tombol di keyboard, bahkan keyboardnya nggak saya sentuh dari tadi. Ini cara yang paling gampang. Mungkin kalau yang udah jago ngelihatnya kayak wah apaan sih, kan bisa gini bisa begitu. Ini nggak apa-apa, kita kan sambil sama-sama belajar, kita pelan-pelan di sini. Oke, kalau dilihat-lihat sudah mendingan. Coba bandingkan dengan yang aslinya. Saya bikin duplikat yang pertama, taruh paling atas biar kelihatan. Ini before, ini after. Kayaknya kulitnya, mukanya terlalu kurang kontras ya. Tadi muka tuh yang ini kan kurva 1, bisa dilihat efeknya ya, langsung kelihatan. Mungkin perlu kita kasih kontras dikit, bisa dikotakin, lalu kasih kontras. Kontras itu bisa didapat dengan 2 cara, brightness kontras atau pakai kurva. Cuman biar makin simple, kita pakai brightness kontras saja. Kontrasnya dinaikin sedikit, lalu digosok lagi, gedein sedikit. Nah, better. Coba naikin dulu, secukupnya aja. Ya, jadi ini adalah before, ini after. Kayaknya terlalu terang sedikit, berarti kurva satunya ini kalau diklik nggak muncul, klik 2 kali ya. Bisa kita turunin sedikit aja, biar agak seimbang, jadi nggak terlalu terang. Oke, sepertinya yang sini pinggir-pinggirnya bisa digelapin lagi biar ada efek kayak vignette. Vignette tuh efek yang pinggir-pinggir foto jadi agak hitam. Nggak tahu kenapa saya suka ngelihat efek vignette, mungkin ada yang nggak suka, ini opsional ya. Lalu kita pakai bulatan yang putih, gedein. Ini saya hanya akan gosok pinggir-pinggirnya aja, jadi untuk menimbulkan efek. Nah, ini selera ya. Oke, jadi ini before, ini after, kurang lebih seperti itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay in touch, jangan lupa subscribe ke Pony. Ditunggu komentar dan segala macam pertanyaannya. Siapa tahu kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya bisa bikinin video berikutnya yang berhubungan dengan itu. Oke,
Sampai ketemu di video berikutnya.